Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya, anime Boruto Naruto Next Generation. Pembahasan bocoran atau spoiler Boruto episode 208 yang akan rilis minggu depan ya. Dan ini manganya chapter 42 dengan judul Regeneration. Oke, kita lanjut langsung ya. Boruto Naruto Next Generation nomor 42 Regeneration. Terlihat berawal dari gambar Boruto yang dengan aktifkan karmanya, dengan karma yang aktif. Diawali dengan Boro yang melompat ke arah wadah yang berisikan Naruto. Kurang ajar, teriak Kawaki sambil mengikuti di belakangnya. Kawaki, teriak Sarada, dan Boruto pun mengikutinya. Apa yang dilakukan Boruto ya teman-teman, kita lihat. Serangan virus lagi. Oh, dasar kau keras kepala, teriak Kawaki. Apakah dia tidak sadar jika itu tidak mempan lagi? Tanya Boruto. Sarada pun berpikir. Tiba-tiba Boro menyerang, diikuti oleh Shuriken ya, kata Kawaki. Jangan ganggu, teriaknya sambil menangkis Shuriken itu. Ujar Boruto. Itu meledak. Oh, tanya Mitsuki. Orang itu dia mencampurkan bubuk mesiu dengan virus yang dibuatnya, yang mana itu memicu ledakan saat shurikennya itu mengenai tangan. Penjelasan Sarada. Oke, terlihat Kawaki pun terkena ledakan dari shuriken Boro ya. Kawaki pun terjatuh dan bersandar di wadah Hokage, wadah yang berisikan Naruto. Ujarnya. Kau terkena serangan mendadak, tapi kau masih saja bergerak agar bisa melindungi Hokage, tanya Boro. Kau sudah berubah, Kawaki. Sungguh menyedihkan, lanjutnya. Kawaki, teriak Boruto sambil mendekati Kawaki. Dia benar-benar kejam. Dia memanfaatkan pemikiran kita bahwa virus itu sudah tak lagi mempan pada kita, kata Kawaki. Jangan memaksakan diri, kau nanti bisa terbunuh, ujar Boruto. Jangan mengkhawatirkan diriku, itu tidak ada apa-apanya. Aku akan sembuh nanti, jawab Kawaki. Kau jadi lembek, Kawaki. Aku rasa berteman dengan bocah-bocah itu membuatmu jadi lemah. Kita akan mengembalikanmu seperti semula saat nanti kita sudah pulang, lanjut Boro. Hei Pak Tua, Kawaki sekarang adalah penduduk Konoha. Dia tidak akan kembali padamu lagi ya, teriak Boruto menjelaskan kepada Boro. Tak perlu merasa kesepian. Aku juga akan membawamu si bocah karma, jawab Boro. Sudah cukup basa-basinya, dasar tua bangka, teriak Boruto. Ayo Mitsuki, teriak Boruto sambil berlari menyerang ke arah Boro, diikuti Mitsuki yang ikut menyerangnya. Mereka berdua menyerang Boro secara bersamaan. Terlihat Boruto mengeluarkan Rasengan-nya ya. Rasengan, teriak Boruto.
Terlihat mereka berdua menyerang Boro. Rasengan, sambil mengarahkan Rasengan ke wajah Boro. Terlihat Boro membuat pertahanan, dan dengan cekatan Boro menendang Boruto. Boruto pun terlihat terpental jauh, dan sekarang selanjutnya giliran Mitsuki. Boro memegang kaki kanan Mitsuki dan melemparnya. "Hak," ujar Mitsuki. Huh, kata Kawaki. "Aku harus berhati-hati dengan bubuk mesiu miliknya. Tak boleh menggunakan jutsu api maupun petir," ujar Sarada dalam hati sambil berlari ke arah Boro. Sarada pun mengeluarkan shuriken menyerang Boro. Boro pun melawannya. Terlihat Mitsuki pun membantunya. "Jurus lava, sialan," kata Sarada. Terlihat Mitsuki dengan tangan ularnya melilit badan Boro. Kawaki pun mendekati Boro sambil berkata, "Matilah." Terlihat Boro menghindarinya, tapi Mitsuki tetap terus mengejarnya dengan tangan ularnya. "Apakah kita berhasil?" tanya Boruto. Terlihat Boro pun tergeletak di tanah. Dan tiba-tiba Boro pun bangun dengan badan kekarnya. Boruto pun kaget, orang ini benar-benar monster yang mengerikan, ujarnya. "Kau baru sadar, kau ini tidak terlalu cerdas ya?" ledek Boro. "Sialan, ini tidak ada habisnya. Bahkan jika kita mempunyai cakra tak terbatas sekalipun itu masih belum cukup. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Boruto. "Boruto, Mitsuki," panggil Kawaki. "Lakukan sesuatu untukku dan coba perlambat waktunya, meskipun itu hanya semenit," kata Kawaki melanjutkan. Jawab Boruto. Tiba-tiba Boro pun datang menyerang. Boruto dan Mitsuki pun sigap. Apa kau ada rencana?" "Aku serahkan padamu, kawan," kata Boruto. Terlihat Boruto membuat kaki bungsin, dan terlihat kaki bungsin itu menyerang Boro secara bersamaan. "Jika seperti ini hanya masalah waktu hingga kita kehabisan cakra," kata Kawaki. "Sebelum Boro melakukannya, itulah yang ia incar," jawab Sarada. "Kita tak akan punya kesempatan menang selama dia memiliki kemampuan regenerasi yang gila. Tapi ada cara untuk menetralkannya," lanjut Kawaki. Dan terlihat Mitsuki dan Kawaki pun masih menyerang Boruto. Terlihat kaki bungsin milik Boruto dan ular-ular milik Mitsuki. Serangan bayangan ular. Terlihat ular-ular itu pun mulai menyerang Boro, menggigitnya, mengikatnya. Dan Boro pun melawan dengan jurus. "Wah," ujarnya. Kaki bungsin Boruto pun terpental. "Menetralkan kemampuan regenerasinya bagaimana?" tanya Sarada. "Semua anggota Kara telah mengalami perombakan tubuh oleh orang yang bernama Amado ini, termasuk aku. Si jenius Amado bahkan dengan kemampuan tekniknya pun memiliki batas, itulah kuncinya," lanjut Kawaki. Sarada pun menatap ke arah Kawaki. "Kemampuan regenerasi instan kepala atau binatang tubuh itu mengesankan, tapi efek samping peralatan ilmiah ninja adalah semakin kuat mereka, maka semakin besar juga mereka. Di sana pasti ada sebuah inti, setidaknya seukuran hati berada di situ, di suatu tempat di tubuhnya." Kawaki pun menjelaskan. Sarada pun sempat berpikir sambil bertanya, "Sebuah inti?"
kembali di mana Boruto, Kawaki, Mitsuki dan Boro pun berantem ya. Mereka saling menyerang. Terlihat Boruto terkena pukulan. Kau gigih juga bocah ingusan, kata Boro. Singkatnya, jika kita menghancurkan inti itu, kita bisa mengalahkannya dan dia tak akan beregenerasi lagi. Apa kau yakin? Tanya Sarada. Aku bersumpah kecepatan regenerasi seperti itu mustahil tanpa inti yang besar. Itulah kekurangan Amado, kata Kawaki. Masalahnya di mana letak intinya berada? Lanjut Kawaki. Tunggu, kita telah menghancurkan kepalanya, tubuh atas dan tubuh bawah. Jika dia sungguh memiliki inti, seharusnya itu sudah hancur, bukan? Tanya Sarada. Dia pasti menaruhnya di suatu tempat. Perhatikan dari dekat dan temukan itu, gunakan saringan milikmu, kata Kawaki. Apa? Kawaki, tunggu, teriak Sarada. Terlihat Kawaki pun ikut membantu Boruto dan Mitsuki menyerang Boro. Kawaki pun langsung melakukan serangan, ingin memukulnya, tapi dengan cekatan Boro dapat menghindar dan menandang Kawaki. Temukan intinya, apakah dia sungguh punya sesuatu seperti itu? Ujar Sarada dalam hati. Wah, Mitsuki pun berteriak. Mitsuki, teriak Sarada. Lupakan dia Sarada, fokus, teriak Kawaki dari jauh. Hah, teriak Boruto sambil menendang kaki Boro. Boro pun terjatuh. Terlihat tangan karma Kawaki memegangi kepala Boro. Dan dengan cekatan Boro membuat sebuah segel. Sarada pun sudah dengan siap mengaktifkan mata saringannya untuk melihat di mana kelemahan Boro atau di mana posisi inti itu berada. Terlihat kepala Boro pun hancur terkena oleh serangan Kawaki. Dia bangkit kembali, terus serang tubuhnya, teriak Kawaki. Setelah dia merangkai tanda, sepertinya ada beberapa otot yang bergerak, seperti sesuatu berpindah dalam tubuhnya. Apakah jangan-jangan itu? Kata Sarada dalam hati. Terlihat Boro pun beregenerasi dengan cepat, kepalanya pun pulih kembali. Tidak, teriak Boruto. Aku takkan membiarkanmu. Lanjutnya. Sedikit pergerakan ototnya, sesuatu berpindah dalam tubuhnya, dan rangkaian tanda-tanda itulah yang menyebabkannya, ujar Sarada dalam hati. Rasengan, teriak Boruto sambil menyerang Boro dengan rasengannya. Dan terlihat sedikit bagian lengan kiri Boro terkena serangan rasengan itu, dan dengan cepat pun beregenerasi dan pulih kembali. Itu adalah rasengan terakhirku. Aku tak punya cukup cakra lagi, kata Boruto. Sialan, timpal Kawaki kesal. Kata Mitsuki. Ada apa? Kalian mulai bimbang. Haruskah kita mengakhirinya? Kata Boro. Dari jauh Sarada pun masih memperhatikan pergerakan Boro. Sisi kanannya tak salah, di sana pasti intinya berada saat ini, kata Sarada dalam hati. Tapi sekarang apa? Bahkan jika aku memberitahu Kawaki dan yang lain, ketika Boro sadar bahwa mereka telah mengetahuinya, dia pasti akan memindahkannya lagi, lanjutnya Sarada. Yang mana akan membuang semua usaha kami. Jadi itu berarti aku harus melakukannya sendiri, kata Sarada. Terlihat Boruto pun terkena tendangan dari Boro.
dan Kawaki pun ikut terpental karena terkena serangan Boru juga. Dan tiba-tiba Sarada pun berlari menuju ke arah Boro. Harus berpikir, bola api dan poenik mekar pun tak bisa menembus tubuhnya. Dan seperti yang lainnya, sesaat dia melihatku menyerang sisinya, dia pasti akan memindahkan intinya, kata Sarada dalam hati. Dan dia terlalu pintar untukku untuk memberikan serangan kejutan padanya. Ayolah Sarada, jika ada jurus yang aku tahu lebih cepat daripada dia membuat tanda. Tunggu, tiba-tiba Sarada berpikir. Krak, terlihat Boruto terkena hantaman Boro. Di sana hanya ada satu, tapi sebuah jutsu yang dapat menembus intinya, tak peduli ia menyadari targetku atau tidak, karena itu lebih cepat dari merangkai tanda. Sarada, jutsu yang masih kulatih, aku belum pernah mencoba di pertempuran langsung. Aku mungkin tak akan sanggup menariknya, lanjut Sarada dalam hati. Tapi aku harus mencobanya, katanya. Tiba-tiba Mitsuki pun menoleh ke arah Sarada. Dan terlihat Sarada pun menggunakan Chidori ya. Bukankah itu, kata Boruto kaget, milik paman Sasuke, lanjut Boruto. Ayah, pinjamkan aku kekuatan, kata Sarada dalam hati. Chidori, teriak Sarada, yang terlihat mengenai perut sebelah kanan Boro. Oke teman-teman, pembahasan manga Boruto chapter 42 cukup sampai di sini ya, atau bocoran spoiler Boruto episode 208 yang akan tayang minggu depan. Kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Dan jika ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.